Shalom semuanya. Oke, saya minta Bu Deborah buka dalam doa. Silakan Bu. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana ada karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kami boleh menikmati sepanjang istirahat kami malam ini. Dan pagi ini Tuhan dengan semangat yang baru, dengan berkat yang baru, kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kami. Dan secara khusus melalui GWG ini Tuhan kami boleh dipersatukan untuk mengawali kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memberkati dan mengajari kami, apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini Tuhan memberkati. Biarlah waktu teduh ini Tuhan kami boleh bersama-sama membangun mezbah di dalam hubungan pribadi kami bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan GWG ini. Tuhan Kau memberkati hamba-hambamu yang sudah Tuhan tunjuk, yang sudah Tuhan persiapkan untuk melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hambamu Pak Hendra, hambamu yang akan menyampaikan firman, dan semua yang terlibat di dalamnya. Bahkan kami berdoa untuk setiap jaringan yang dipakai, baik media yang dipakai pun Tuhan juga memberkati. Sehingga semuanya Tuhan boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Seluruh acara ini dari awal, pertengahan sampai selesainya, kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita mulai penyembahan pagi ini ya. Mari kita bersama memuji Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati. Dia layak dipuji, disembah. Haleluya. Engkaulah Roh Allah yang hidup, yang membebaskan kami dan mengajar kami, yang menegur kami, yang membangun hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku.
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab hanya dekat Allah hati kami menjadi tenang.
sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Ku biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, and sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, and sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, and sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, and sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, and sing my soul, my Savior God,
baik Ajarlah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian dan korban kami di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Bertatalah atas puji-pujian kami. Berkuasalah dalam firman-Mu yang sebentar kami akan mendengarnya Tuhan. Kau rapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam firman ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada mujizat. Sebab perkataan ya dan amin. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Hendro. Ya. Thank you Pak Hendra untuk pujiannya pagi hari ini begitu luar biasa. Walau saya datangnya atau masuknya telat, tapi begitu mantap penyembahan pagi hari ini. Ya, saudara, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini kalau kami boleh dibangunkan oleh-Mu dalam keadaan baik. Walaupun pada kenyataannya kondisi kami kurang baik pada pagi hari ini, kurang fit, tapi Engkau telah membangunkan kami dan kami tetap dalam keadaan yang baik. Dan kami bisa bersama-sama saudara kami di sini berkumpul untuk memuji serta menyembah-Mu. Biarlah keterlambatan ini pun akan menjadi pembelajaran juga buat kami untuk selalu datang berdisiplin tepat waktu. Dan sebentar kami akan belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Bapak sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan lewat bahasa yang sederhana agar kami dapat menyampaikan isi hati-Mu. Berkata-katalah Bapak dan semuanya untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Tuntun kami untuk boleh belajar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, selamat pagi dan shalom. Ya maaf kalau kami atau saya terlambat datangnya karena badan saya kurang fit. Pagi hari ini saya akan sharing beberapa. Pak Hendra, mohon bantu saya untuk bisa presentasikan atau memberikan PowerPoint saya. Udah bisa. Udah bisa? Oke. Ya, saudara, pagi hari ini temanya adalah The Way Maker. Artinya si pembuat jalan atau yang memberikan solusi lah kepada kita ya. The Way Maker. Namun sebelumnya pagi hari ini kita agak santai sedikit. Kita mau saya akan putarkan video. Saudara dapat melihat videonya.
Ya, oke, itulah ininya saya, video tadi. Saudara sudah melihat ya, tadi pesan moralnya apa saudara dari video atau film tadi? Pesan moralnya gini, yang saya bisa sampaikan, mau memberikan pertolongan atau mau cuek aja, mau diem aja, itu sebetulnya pilihan. Tadi seperti kita lihat, waktu lift ada yang mau masuk, dia masa bodoh atau cuek aja, liftnya sehingga tertutup. Kemudian anak kecil balonnya lepas pun tidak dibantu. Juga supermarket, yang orang keranjang supermarketnya lewat, trolinya tidak di stop atau tidak diberhentikan sama dia. Sebetulnya kita lihat orang ini ada dua pilihan. Dia bisa membantu, bisa juga tidak membantu. Nah, ini yang akan mau saya sampaikan pagi hari ini. Sebetulnya Yesus adalah the way maker di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Apa kita mau melakukan atau tidak? Oke, saya akan membuka PowerPoint saya. Ya, ini the way maker ya. Kita buka. Ya, the way maker atau pembuka jalan atau yang disebut pemberi solusi kepada kita di dalam kehidupan kita. Ini ada di dalam firman Tuhan, yaitu di Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, "Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara." Saudara, kita diingatkan kembali di dalam Yesaya 43 ayat 19 ini bahwa Tuhan sudah membuat jalan di padang gurun. Artinya yang padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara yang tidak ada jalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan jalan. Sehingga siapapun yang lewat padang gurun, lewat sungai-sungai di padang belantara, itu bisa melaluinya. Tidak susah-susah. Gampang. Karena ada sesuatu yang baru. Yang sudah tumbuh. Dan apakah kita sudah tahu? Ya, melalui Yesaya ayat 43 Yesaya 43 ayat 19 ini kita tahu bahwa Tuhan adalah jalan, ya. Dan kemudian He is the waymaker juga dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudara, ini juga jalan yang Tuhan Yesus berikan kepada anak-anaknya, kepada kita semua di tempat ini dan di luar sana, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan saudara, kadang kita lupa, kita selalu berdoa, Tuhan Bapa, tapi kita lupa. Kita nggak pernah sebut Tuhan Yesusnya, bahwa dia adalah yang pemberi jalan untuk bisa datang ke sana. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Saudara, satu lagi, firman Tuhan yang berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna." Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Nah, saudara, dikatakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus kita adalah jalan yang sempurna. Dan janjinya murni, tidak pernah dibuat-buat, tidak palsu. Ya, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Nah, saudara, di mana lagi kalau kita mau berlindung? Padahal di Mazmur 18 ayat 30 dikatakan bahwa Allah adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Nah, saudara, start from now on ya, saudara ya. Ya, ini sih bukan yang terbaru, tapi diulang-ulang terus. Tapi biarlah ini menjadi pengingat, menjadi reminder buat kita bahwa Tuhan Yesus adalah jalan. Bahwa Tuhan Yesus adalah perisai buat hidup kita. Dia memberikan jalan kepada kita. Di setiap tempat yang susah, yang sulit, tapi ada Tuhan Yesus. Amin ya, saudara. Ya, saudara, kita masuk ke slide selanjutnya. Walaupun sudah ada firman tadi 3, saya sebutkan contohnya ya, padahal masih banyak lagi firmannya. Tapi tetap
Di dalam kehidupan nyata kita, di realita kita, hidup itu adalah pilihan, saudara. Ya, saudara tahu ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, dan juga memiliki kebebasan untuk memilih, menimbang, dan membuat keputusan. Nah, inilah yang dinamakan kehendak bebas atau free will. Nah, saudara, free will kita ini yang membuat kita mengatakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Saya bisa begini, saya bisa begitu, apapun yang saya mau, saya bisa lakukan. Karena itu kebebasan. Bentar, saudara. Ya, seperti gambar ini ya, saudara mau sukses atau mau mundur, mau maju atau gagal, itu adalah pilihan. Apa yang kita mau lakukan, silakan. Ya, setelah itu, saudara, bentar, slide selanjutnya. Nah, sebetulnya dalam satu hari berapa kali sih kita harus mengambil keputusan? Berapa banyak pilihan yang harus kita pilih dalam satu hari? Saudara pernah menghitungnya? Saudara kalau pagi, bangun aja pagi nih, itu pilihan. Saya mau bangun pagi atau mau bangun siang? Saudara, dua, selalu dua yang timbul dalam setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Setelah bangun, ada pemikiran lagi, ada pilihan lagi. Saya mau ikut GWG atau tidak? Ya. Nah, saudara boleh pilih. Terus kemudian, oh kita udah ada di GWG. Berarti saya ikut memilih GWG untuk hadir ke sana. Itu pilihan saudara. Pilihan saya juga pagi hari ini. Saya ada di GWG. Tadi saya udah telat jalannya. Kalau saya ambil keputusan, aduh udah telat. Saya nggak perlu hadir. Besok juga bisa saya sharing minggu depan. Saya minta reschedule aja sama Pak Hendra. Tapi itu pilihan. Dan itu tidak baik pilihannya. Saya tetap memilih yang baik. Ini tugas saya. Walaupun saya telat, saya harus hadir. Nah itu pilihan. Habis GWG nanti kita mau breakfast Pilih, justru milih lagi. Mau milih breakfastnya apa? Mau minum kopi atau minum teh? Atau air putih? Biasanya teh atau kopi. Istri saya nawarinnya. Pilihan. Mau makan apa? Ada roti nih. Atau mau makan nasi uduk. Pilihan lagi. Saudara terus diberikan pilihan. Saudara diharuskan mengambil keputusan. Ya, tahukah saudara? Dalam satu hari, saudara pernah nggak menghitung berapa kali saudara mengambil keputusan? Berapa kali pilihan yang datang, yang datang di dalam kehidupan saudara setiap hari? Satu hari aja, bukan setiap hari. Dalam satu hari. Dan tahukah saudara bahwa setiap orang yang hidup maksudnya harus mengambil keputusan dalam setiap waktu dalam kehidupannya. Setiap waktu. Saudara mau diam, itu pun juga suatu keputusan. Saudara memilih dalam waktu yang saudara tidak mengerjakan apa-apa, saudara bisa memilih. Saya mau diam duduk, apa saya mau diam berdiri. Itu juga harus memilih. Jadi saudara tetap harus dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Itulah kehidupan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, saudara, sebelum masuk ke slide selanjutnya, tadi kalau yang saya bilang pagi hari ini saya bangun siang apa bangun pagi, itu masalah hal-hal kecil yang masuk ke dalam atau ada di dalam kehidupan kita ya. Saya mau ikut GWG apa tidak, itu pilihan atau hal-hal kecil. Tapi saudara, ada hal yang lebih besar daripada itu, dan kita juga harus memilih. Contohnya kita dalam usaha, kita harus memilih. Saya mau usaha apa ya? Eh, Usaha yang jual online atau jual di toko, itu pilihan. Atau mungkin saudara mau pilih pasangan. Waduh, saya punya pacar ada dua, pasangan saya yang mana nih? Itu hal-hal besar karena menyangkut dalam hidup saudara yang berkepanjangan. Bahkan dalam besok tahun 2024 juga ada pilihan lagi. Kita mau pilih presiden yang mana? Walaupun tidak terlalu panjang, tapi cukup panjang 5 tahun. Ya, dan juga mungkin saudara ada hal yang lebih eh, penting lagi, yaitu apa? Kepercayaan. Kita harus pilih yang mana. Terkadang kita dihadapkan seperti itu. Tapi tentunya di sini semuanya kita tahu ya, pilihan kita sudah tepat.
yaitu Yesus Kristus. Dia yang memberikan jalan kepada kita ke dalam keselamatan. Amin, saudara ya. Nah, saudara, kita akan lanjut ke slide yang tadi. Nah, selanjutnya, ternyata setiap saat dalam hidup kita diharuskan untuk mengambil keputusan. Diharuskan kita harus memilih dan mengambil keputusan itu. Yang mana yang kita mau. Nah, ini dimulai, saudara ya. Dimulai sejak balita. Sejak masih balita, kita sudah dihadapkan pada pilihan. Terutama dikategorikan pada umur 2 tahun. Setelah sudah mengerti bahasa, sudah mulai mengerti bahasa, anak-anak udah umur 2 tahun itu sudah dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kamu mau makan nggak? Anak kecil itu kan kalau udah sore, kamu makan sekarang ya. Nah, disuruh pilih mau iya atau mau tidak. Kamu mau makan apa ini? Makan bubur apa makan apa? Nah, ini dihadapkan pada pilihan. Padahal masih kecil dan mereka belum mengerti banyak. Saudara. Kemudian saudara, kita masuk ke slide selanjutnya. Sebetulnya ada beberapa faktor yang membantu kita dalam mengambil keputusan, dalam pengambilan keputusan. Makanya anak kecil umur 2 tahun sudah bisa mengambil keputusan. Ada beberapa faktor. Kita nggak usah bicara yang tadi ya. Nggak usah bicara pemilihan yang kapasitasnya besar. Misalnya memilih pasangan, pilih presiden apa, nggak usah. Kita yang simple aja, yang setiap hari hadir dalam kehidupan kita. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik hadir dalam kehidupan kita. Kita harus memilih dan kita harus mengambil keputusan. Nah, ada beberapa faktor yang membantu kita dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama adalah insting atau naluri. Ya, ini adalah pola karakter bawaan alami. Nah, ini dari lahir ya, saudara. Bersifat turun-menurun dari lahir ini. Jadi sejak lahir ke dunia, kita diberikan naluri ini oleh Tuhan. Ya, jadi kita kira-kira mengerti lah apa yang harus kita pilih dengan insting. Pakai insting ini kita memilih yang mana gitu. Kemudian sebentar, saudara. Ya, yang kedua adalah feeling. Feeling biasa disebut perasaan. Nah, biasa yang paling kuat merasakan feeling ini adalah wanita, ya. Apalagi ibu-ibu yang sudah pengalaman, sudah berumur. Feelingnya biasanya kuat. Jadi kalau disuruh memilih, pasti mengatakan apa? Waduh, perasaan saya pilihannya harus yang ini nih. Itu biasa kita sebut feeling, ya. Dan yang ketiga adalah firasat. Firasat adalah istilah hati yang timbul, bukan timbal nih, yang timbul sebelum terjadi sesuatu. Jadi ada firasat. Sebelum terjadi sesuatu biasanya ada tanda-tanda. Nah, ini rata-rata juga ibu-ibu yang atau wanita yang punya firasat ini lebih kuat gitu dibanding dengan laki-laki. Dan kemudian satu lagi yang terakhir yang saya akan sampaikan di sini adalah faktor yang membantu kita dalam pengambilan keputusan, intuisi. Intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau tanpa dipelajari. Saudara, ini semuanya faktor-faktor yang membantu kita dalam pengambilan keputusan, dalam memilih dari mulai pagi. Bangun pagi, kita mau bangun pagi apa bangun siang. Nah, ini semuanya faktor-faktor ini yang bantu kita memilih, mengambil keputusan. Nah, saudara, ini pengambilan keputusan yang kecil-kecil saja, bukan yang besar. Yang besar juga bisa, tapi kayaknya agak berat kalau pakai insting. Kalau mengambil keputusan misalnya untuk mencari pasangan hidup, bisnis apa, itu lebih daripada ini faktornya ya, saudara ya. Ada faktor banyak lain yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Tapi saya bilang kembali lagi, kita bercerita ini mengenai pemilihan yang simpel, yang setiap hari ada di dalam kehidupan kita. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, saudara, walaupun kita diberikan faktor-faktor tadi oleh Tuhan dari sejak lahir, dari umur 2 tahun kita jadi bisa memilih yang mana yang kita mau. Yang mana yang kita ambil sebagai keputusan kita.
Walaupun itu sudah diberikan tadi ya, 4 faktor tadi ya, tapi kita masih sulit dalam mengambil keputusan. Mengapa, saudara? Nah, kesulitan kita dalam mengambil keputusan karena kita takut, ada rasa khawatir. Ini benar atau salah yang saya ambil ini? Ya, keputusannya. Yang kedua adalah sensitif. Keputusan itu sensitif, saudara. Apapun yang saudara ambil itu akan mengakibatkan sesuatu ke tempat lain, ke orang lain. Bagaimana itu sensitif. Jadi kalau sensitif, kita agak sedikit kalau kurang kuat, kita ragu-ragu ngambil keputusan itu. Nah, ini menjadi masalah. Makanya kita kadang-kadang sulit mengambil keputusan karena ini sifatnya sensitif, ya. Dan ada yang ketiga, ada pengaruh dari orang lain. Dalam pengambilan keputusan, kita selalu dipengaruhi orang lain. Kayak kita mau bangun pagi, kita mau ikut GWG. Tapi kita dipengaruhi oleh orang lain. Nah, malam sebelum besok kita ngambil keputusan untuk hadir ke GWG, mungkin ada orang malam ini, ada saudara, teman kita yang ngajak kita, besok lari pagi yuk ke Ancol yuk. Jam 5, gitu. Ya, atau ke puncak yuk pagi-pagi yuk jam 5. Nah, ini pengaruh dari orang lain. Kemudian banyak pertimbangan yang membuat kita jadi bingung. Pertimbangannya ada faktor A, faktor B, faktor C, sampai faktor Z. Pertimbangan itu yang membuat kita jadi bingung, kita jadi sulit mengambil keputusan. Betul nggak, saudara? Ini adalah realita dalam kehidupan kita. Jadi kita teruskan ya, saudara ya, untuk slide selanjutnya. Nah, saudara, kesulitan mengambil keputusan itu kadang-kadang membuat kita menjadi dilema. Mengambil keputusan takut salah. Tapi ambil keputusan ternyata ya ada berdampaknya gitu ya tadi. Tidak mengambil keputusan itu salah, mengambil keputusan kalau ternyata salah keputusannya itu juga akan berdampak kepada kita. Seperti tadi film yang tadi. Ngambil keputusannya apa? Ada lift, ada orang yang mau masuk di lift, ya seharusnya dia bisa membuka. Masih ada kesempatan waktu untuk membuka pintu liftnya. Orang itu sehingga bisa masuk. Tapi dia lebih mengambil keputusan untuk masa bodoh, cuek aja. Jadi dia tidak ada ngomong. Ya, seperti film tadi ya, movie tadi. Oke. Nah, jadi apa yang kita ambil dalam keputusan kita itu berdampak. Kalau salah mengambil keputusannya, yang pertama adalah penyesalan. Tentu penyesalan, saudara ya. Penyesalan adanya di belakang. Karena salah mengambil keputusan. Kalau yang ada di depan, penyesalan, saudara ya. Itu pendaftaran ya. Oke. Penyesalan ini selalu akan ada kalau dalam salah mengambil keputusan. Aduh, harusnya ini. Kenapa saya ngambilnya itu? Harusnya gini. Kenapa saya ambil keputusannya yang begitu? Gitu, ya, penyesalan. Kemudian dampak yang lain adalah mengurangi rasa kepercayaan diri kita. Karena kesalahan mengambil keputusan yang kemarin membuat kita kurang percaya diri. Terus, saudara, yang ketiga dampak pada masalah lain. Salah mengambil keputusan yang satu, yang A, maka yang plan B, plan C, yang lainnya mungkin atau masalah-masalah yang B, yang C, yang D, atau hubungannya dengan urusan B, urusan C, urusan D, jadi bermasalah, jadi akan berdampak, dan itu akan terjadi. Ya, saudara, kita belajar banyak bagaimana cara mengambil keputusan yang simple-simple yang ada, yang hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, seperti contohnya dalam firman Tuhan ya, ada Yunus, saudara. Yunus diberikan perintah sama Tuhan untuk hadir ke Niniwe, untuk datang ke Niniwe. Tapi Yunus malah melarikan diri, ya. Dia melarikan diri ke Tarsis, Yunus, karena dia nggak mau yang diperintahkan Tuhan. Itu juga pilihan. Orang Tuhan udah benar-benar berkata kepada dia, kamu harus ke Niniwe, ya, dan kamu harus memberikan pertobatan kepada orang-orang di sana. Tapi Yunus beda. Aku nggak mau ikutin Tuhan. Aku punya keputusan sendiri. Aku mau ke Tarsis. Tuhan
memberikan apa? Memberikan petaka kepada kapal yang ada Yunus, kemudian Yunus dimakan ikan besar, terjadi penyesalan, akhirnya dia ke Niniwe. Dan sana orang Niniwe, pertobatan terjadi di Niniwe. Saudara, itu juga keputusan dari Yunus. Apa yang saya harus lakukan ya? Saya nggak mau ah. Padahal saudara, dalam kehidupan saudara sehari-hari, Tuhan juga sering berkata, walaupun tidak audible ya saudara, tidak terasa langsung kedengaran seperti saya bicara kepada saudara kedengaran. Tuhan bicaranya dari hati ke hati. Tapi saudara mau nggak mendengarkan apa yang menjadi keputusan atau perintah Tuhan? Jangan sampai terjadi penyesalan seperti ini, saudara. Ada contoh lain selain Yunus, yaitu Paulus. Paulus sudah mengatakan, dahulu yang menjadi dalam firman-Nya, saudara, bisa kita lihat di dalam tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ini juga pilihan saudara. Ya, surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Malahan segala sesuatu yang dahulu keuntungan kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Itu pilihan bukan saudara? Pilihan. Tapi Paulus mengambil pilihan yang benar. Tidak seperti Yunus tadi. Tuhan sudah jelas-jelas memerintahkan, tapi dia pilihnya yang salah. Tapi akhirnya Yunus tetap ke Niniwe. Dan apa yang menjadi perintah Tuhan tetap dijalankan. Amin. Saudara, kita juga kadang-kadang mungkin telat mendengarnya seperti Yunus. Tapi apapun, whatever itu, terlambat atau tidak, tetap apa yang menjadi pesan, menjadi perintah Tuhan harus dan kita harus lakukan. Oke, kita jalan terus, saudara. Nah, saudara, tadi kita takut salah mengambil keputusan. Dan dampak ambil keputusan itu banyak ya. Ada penyesalan tadi ya. Berdampak kepada masalah lain. Tapi pagi hari ini saya akan memberikan tips kepada saudara. Langkah dalam mengambil keputusan. Yang simpel-simpel aja saudara. Kita harus ingat dan percaya kepada firman Tuhan. Harus ingat selalu. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu. Segenap hatimu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, dalam mengambil keputusan ya saudara, kita diberi akal, kita diberikan akal budi untuk menyelesaikan masalah. Tapi keputusan yang kita buat harus selaras dengan firman Tuhan. Firman-Nya udah mengatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, saudara, percayakan semuanya itu ke dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun keputusan yang saudara ambil, jangan bersandarkan pada pengertian saudara sendiri. Tapi percayalah, Tuhan yang memberikan jalan. He is the way maker. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka segala sesuatu yang saudara ambil dalam keputusan itu adalah yang terbaik. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Buat kita. Amin ya saudara. Nah saudara, ada lagi Mazmur 119 ayat 24 mengatakan, ya peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi nasihat-nasihatku. Ini saudara, jangan dilupakan. Peringatan-peringatan Tuhan menjadi kegemaran kita. Jangan peringatan-peringatan Tuhan menjadi kebosanan buat kita, jangan. Saudara harus selalu ingat bahwa peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya melalui sharing firman seperti ini, ya melalui firman Tuhan sendiri yang kita baca setiap hari, ya saudara, itu agar menjadi nasihat-nasihat, menjadi kegemaran kita. Kita tidak pernah sakit hati, kita tidak pernah bosan, kita tidak pernah tersinggung dengan peringatan-peringatan itu, tapi menjadi kegemaran buat kita dan menjadi nasihat-nasihat kita. Luar biasa saudara ya, amin nggak saudara? Amin ya. Nah saudara, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, di dalam 1 Korintus 10 pun dikatakan, masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Ya kita baca aja ya. Ada 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan jangan khawatir. Nah begini firmannya.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itulah dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini saudara, ini pesan yang kuat yang disampaikan dalam firman-Nya. Dikatakan jangan khawatir, ya. Masalah yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kemampuan kita, dan Dia selalu memberikan jalan keluar. He is, sekali lagi saya sampaikan, the way maker. Tuhan memberi kita akal budi dan hati nurani dalam setiap pengambilan keputusan. Dia memberikan insting, dia memberikan intuisi, tapi semuanya harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Kalau dulu mungkin kita belum kenal firman Tuhan, belum tahu, boleh pakai insting, boleh pakai intuisi, ya, boleh pakai firasat atau feeling. Tapi sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Yang setiap hari kita belajar di GWG. Banyak pesan yang disampaikan. Jadi saudara, selaraskan apa yang menjadi pilihanmu. Ya, selaraskan dengan firman Tuhan. Minta hikmat Tuhan untuk melakukan apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita pilih. Tuhan Yesus kita luar biasa. Kalau kita datang kepadanya, Dia akan berikan kepada kita jalan keluar. Dia akan berikan hikmat kepada kita. Saudara, pagi hari ini dalam mengambil keputusan, selaraskan dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap pagi, kemudian ingat-ingat apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan di dalam setiap pengambilan keputusan kita tidak akan pernah ya salah dan mendapatkan penyesalan. Bersama firman Tuhan, keputusan itu akan selalu baik. Dan kita percaya apapun yang kita ambil sesuai dengan firman-Nya, dan itu sesuai dengan rancangannya. Ya, kita tidak mau kehendak kita yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Saudara, kita lanjut lagi. Nah, firman Tuhan itu adalah landasan. Firman Tuhan adalah pegangan dan landasan dalam mengambil keputusan. Saudara, dalam Amsal 12 ayat 15 dikatakan, ini jamnya sudah jam 6.04. Amsal 12 ayat 15 katakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudara, ini dikatakan lagi, bagaimana kita harus meyakini bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Ini sudah dikatakan lagi, kita harus mendengarkan nasihat. Nasihat dari mana? Dengarkan nasihat dari firman Tuhan. Dengarkan nasihat dari sharing-sharing firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saudara terus lakukan itu. Aplikasikan dalam kehidupan saudara. Jangan seperti kata-kata yang jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Itu kita buang jauh-jauh. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat. Ya, melalui firman, kita dalam mengambil keputusan, dalam memilih, kita selaraskan dengan firman Tuhan. Bolehkah kita minta pendapat dari orang lain? Boleh. Tapi mungkin dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang tahu keadaan kita, yang mengenal kita. Siapa misalnya yang peduli dengan hidup kita, misalnya orang tua kita. Boleh kita dengarkan nasihatnya, atau bapak rohani kita, ya, atau mungkin saudara yang kenal dengan baik, kemudian tahu keadaan kita juga. Boleh juga dengar nasihatnya. Tapi yang paling utama adalah selaraskan apa yang kau pilih. Apa yang menjadi keputusanmu dengan firman Tuhan. Karena itu akan selalu baik. Amin, saudara ya. Saudara, kemudian di dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau bijak di masa depan. Ya, saudara, kembali lagi, inilah nasihat dalam firman Tuhan yang kita harus terima, yang harus kita dengar, supaya kita bijak di masa depan. Jadilah pribadi-pribadi yang terus takut akan Tuhan, yang terus taat dan setia kepada firman-Nya. Sehingga apapun yang menjadi masalah, yang hadir dalam hidup kita setiap waktu,
Bukankah pengambilan keputusan itu juga banyak orang bilang itu adalah nightmare? Karena setiap waktu loh saudara, setiap saat kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Jadi saudara dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Saudara, oh ya waktunya sudah jam 6.07. Saudara, sebelum saya mengakhiri sebetulnya Pak Hendra saya ada sebuah video lagi. Boleh nggak kalau saya tayangkan lagi? Boleh, boleh. Boleh. Oke. Saya akan tayangkan. Saudara, ini videonya hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita dengarkan. Menjelang 2 tahun, ya, waktu 2 tahun ditahan, saya lewat kelompok pemimpin-pemimpin gereja, pemerintah mendekati saya, dan akhirnya supaya ditemukan solusi. Begini, kamu cabut saja kesaksian kamu, ya, cabut semua, kamu bebas. Bahkan disekolahkan ke luar negeri. Gereja sudah kami hubungi, siap untuk menyekolahkan engkau di luar negeri. Tapi tarik dulu perkataan-perkataanmu. Saudara, ditahan setelah 2 tahun, itu bukan kapok lagi. Udah habis kapoknya, saudara. Iya. Lalu ada harapan. Karena pada masa pemerintahan waktu itu, semua orang yang ditahan karena tuduhan Pempres 11 subversi, itu tidak tahu kapan keluarnya. Tidak tahu. Jadi kalau ada tawaran keluar, oh ini. Lalu saya bicara dengan teman-teman dalam penjara. Teman-teman dalam penjara bilang, ya sudah, pura-pura aja. Ya sudah, ya daripada lapukan di penjara. Akhirnya, oke, saya bilang, mungkin ini jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan. Jadi kami mempersiapkan foto paspor segala macam. Ya karena itu oleh penguasa, semua gerak cepat, 1 hari selesai. Sudah. Malam itu saya tidak bisa tidur. Karena membayangkan bebas. Ya, tapi hati kecil selalu berbisik. Barang siapa menyangkal aku, maka aku akan menyangkal dia. Tuhan, kita kan harus cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Ini masalahnya politis, Tuhan. Oh, jadi saya pikir, ya sudah, bertekad tetap. Suara hati kecil, jangan sangkal, jangan sangkal. Tapi kemauan untuk bebas lebih besar dari suara itu. Tidak. Gara-gara pertentangan itu saya tidak bisa tidur. Tunggu besok pagi. Waduh, jam itu detik demi detik. Tunggu panggilan. Wah. Oh, sudah membayangkan Tasmania. Iya. Ya, sekolah di sana. Ya, pokoknya buat aja. Sudah. Besoknya saya dipanggil kira-kira jam 10 pagi. Saya menghadap. Saya sudah siap tanda tangan. Siap. Jangan saudara pikir saya kuat, hebat, bertahan. Enggak. Siapa bilang kuat? Enggak kuat. Akhirnya saya menghadap. Lalu mereka semua sudah senyum. Tim pemeriksa. Biasanya beringas. Galak. Ya. Lalu saya disodorin surat. Saya baca. Nafsu siap tanda tangan. Tapi apa yang keluar dari mulut saya? Saya Abu Bakar Masyur Yusuf Roni, seujung rambut pun tidak akan menyangkal Yesus adalah juru selamatku. Yang keluar itu, saya sampai kaget. Aku ngomong apa? Yang keluar itu. Jadi kalau engkau bertahan, iman kuat itu pilihan Tuhan. Itu kekuatan Tuhan yang kekal dalam dirimu, bukan kemampuanmu. Itu bukan tekad-tekad iman kita.
Tapi iman yang diberikan oleh Tuhan, karunia. Ucap syukur kepada dia. Amin saudara. Luar biasa. Marahlah mereka. Saya dimasukkan lagi. Mestinya kan tadi saya Abu Bakar Masyud Yusuf Roni akan menandatangani dengan ikhlas. Tapi ternyata saya tidak akan menyangkal dia seujung rambut pun. Keluar kata-kata itu. Saya sampai termenung. Lalu Tuhan memberikan bisikan di hati saya. Kalau kamu bebas, ya, keluar pintu penjara, ditabrak bajai, mati. Kau selamat enggak? Karena sudah menyangkal aku. Belum sampai Tasmania, Ron. Baru sadar saya, oh iya. Setelah itu masih 4 tahun lagi. Itulah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan. Setiap tahun Tuhan berikan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita, bukan kekuatan kita. Karena itu berdoa dan minta Roh Kudus menguasai kita, membaharui, menguatkan kita. Amin. Ya, saudara, itu adalah hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Yusuf Roni, yang waktu itu di penjara sekitaran tahun 79 atau tahun 80, 6 tahun lamanya. Dan saudara, itu ada pilihan. The world is entering into an economic recession. Market volatility is at an all-time high. And that is when there's a huge opportunity in the market. Most people are learning to trade the stock market during this period. Saudara. But did you know that the stock market daily volume of $84 billion Saya masuk video jeda ya. Yaitu pilihan, bentar Pak Hendra. Yaitu pilihan saudara ya, Pak Yusuf Roni diberi pilihan mau bebas atau mau masuk penjara lagi. Itu diberikan fasilitas dan itu tergantung dari Pak Roni. Tapi Pak Roni tadi hebat sekali, Pak Yusuf Roni, dia tidak mau menyangkal Tuhan Yesus seujung rambut pun. Sehingga dia tetap menjalani hukumannya. Ya, itulah pilihan. Saudara, inilah sharing firman saya pagi hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Hendra. Baik, kita akan lanjut.